Perkenalkan, nama saya Almeandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis leverage operasi dan analisis keuangan atau analisis finansial. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Mahirun selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan di kelas manajemen 4 PGE. Pertama-tama kita akan memulai dengan pengertian dari leverage itu sendiri. Jadi, leverage secara bahasa yaitu pengungkit yang biasanya berguna untuk mengangkat beban yang berat. Nah, pengertian ini menurut Mamdu Hanafi tahun 2004. Dalam manajemen keuangan itu sendiri, leverage itu mempunyai arti yang semakna, yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, pengertian ini menurut Agus Hartono tahun 2001. Dalam analisis keuangan ada dua konsep leverage, yaitu yang pertama ada leverage operasi atau operating leverage, dan yang kedua ada leverage keuangan atau financial leverage. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis titik impas atau break even point atau BEP. Jadi break even point itu adalah jumlah produksi atau penjualan per unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha atau EBIT sama dengan 0, atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan atau total revenue atau TR sama dengan jumlah total biaya atau total cost yaitu atau TC. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka rumus BEP dapat diturunkan dari persamaan berikut, yaitu Q sama dengan Q kali BEP sama dengan TFC per P dikurangi FC, di mana Q sama dengan jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP, sedangkan TFC adalah total biaya tetap, lalu FC adalah biaya variabel per unit, P harga per unit produk. Nah, analisis BEP ini bermanfaat untuk satu, yaitu menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya atau total cost. Lalu yang kedua adalah menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis BEP ini diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Di dalam konsep analisis BEP kita ada menyinggung tentang kalimat biaya tetap dan biaya variabel. Apa sih itu biaya tetap dan biaya variabel? Pertama, saya akan menjelaskan apa itu biaya tetap dan contoh-contoh dari biaya tetap itu apa saja. Jadi yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Contoh dari biaya tetap itu sendiri yaitu seperti gaji, lalu ada biaya administrasi, setelah itu ada biaya penyusutan aktiva seperti bangunan dan mesin, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel memiliki pengertian yaitu biaya yang secara total akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contoh dari biaya variabel ini yaitu adalah biaya bahan baku, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya kemasan, dan lain-lain. Namun dalam praktek perusahaan sering dijumpai biaya yang tidak bisa langsung dikelompokkan ke biaya tetap dan ke biaya variabel karena memiliki karakteristik biaya tetap dan juga karakteristik biaya variabel. Nah, ini disebut dengan biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini seperti biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain. Nah, apa sih itu biaya semi variabel? Ini dalam analisis BEP harus dapat dipisahkan unsur tetap dan unsur variabelnya sehingga menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Dalam pemisahan biaya tetap dan biaya variabel ini terdapat teknik pemisahannya, yaitu terdapat dua metode. Yang pertama ada high and low metode, lalu yang kedua ada regression metode. Yang pertama tadi ada high and low metode. Jadi high and low metode ini adalah pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Dengan metode ini dilakukan untuk mencari titik terendah dan titik tertinggi produksi beserta biaya semi variabel lainnya. Kemudian mencari selisih antara volume dan selisih biaya, kemudian selisih biaya dibagi dengan selisih volume sehingga akan menghasilkan biaya variabel. Lalu yang kedua adalah least square metode. Jadi metode ini digunakan untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dengan cara mengregresikan antara volume dengan biaya semi variabel yang dikeluarkan. Lalu bagaimana sih cara menghitung BEP? BEP dapat dihitung dengan menggunakan beberapa rumus.
seperti berikut, yaitu yang pertama ada BEP dalam unit. Jadi rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Yang kedua adalah BEP dalam rupiah, yaitu sama dengan BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi FC per S. Dari contoh tersebut saya akan menjelaskan. PT GTN adalah perusahaan konveksi yang memproduksi celana pada tahun 2017. Biaya tetap sebesar 100 juta per tahun, sedangkan biaya variabelnya yaitu Rp6.000 per potong celana. Sementara harga jual celana sama dengan Rp10.000. Yang ditanyakan di sini berapa BP dan PT GTN. Jadi kita dari soal tersebut sudah kita ketahui bahwa biaya tetap sama dengan 100 juta, lalu biaya variabel yaitu Rp6.000 dan harga jualnya yaitu Rp10.000. Pertama kita akan menggunakan rumus BP dalam unit, yaitu BP sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Jadi 100 juta dibagi 10.000 dikurangi 6.000 sama dengan hasilnya itu 25.000 potong per tahun. Sedangkan BP dalam rupiah sesuai rumusnya tadi, BP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi FC per S, yaitu 100 juta dibagi 1 dikurangi 6.000 per 10.000 sama dengan 250 juta. Selanjutnya yaitu target keuntungan atau EBIT. Jadi analisis BP ini juga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai tingkat laba operasi atau EBIT tertentu. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari target keuntungan atau EBIT. Jadi di sini soalnya adalah untuk tahun 2017 PT GTN mengharapkan laba operasi atau EBIT sebesar 20 juta. Berapa target penjualan yang harus dicapai? Jadi untuk mencari target penjualan kita dapat menggunakan rumus, yaitu biaya tetap ditambah laba dibagi harga dikurangi biaya variabel. Target penjualannya itu 100 juta. Jadi di sini kita dapat menggunakan rumus, yaitu target penjualan sama dengan biaya tetap ditambah laba dibagi harga dikurangi biaya variabel. Target penjualan yaitu sama dengan 100 juta. Nah, 100 juta ini adalah biaya tetap ditambah 20 juta. 20 juta ini adalah laba. Jadi ini masih laba yang diharapkan dari perusahaan. Lalu dibagi 10.000 merupakan harga dikurangi 6.000. Nah, 6.000 ini adalah biaya variabel. Jadi hasilnya sama dengan 30.000 per potong. Lalu target penjualan sama dengan 100 juta ditambah 20 juta dibagi 1 dikurangi 6.000 per 10.000, hasilnya sama dengan 300 juta. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, apabila manajemen PT GTN ingin memperoleh EBIT di tahun 2017 sebesar 20 juta, maka harus dapat mencapai volume penjualan 30.000 per potong dengan nilai penjualan omset yaitu sebesar 300 juta. Nah, itu tadi penjelasan tentang target keuntungan atau EBIT. Saya akan menjelaskan tentang target profit margin. Jadi, konsep analisis BEP juga dapat dikembangkan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai rasio profit margin tertentu. Lalu setelah tadi ada target keuntungan, lalu ada target profit margin, selanjutnya yaitu degree operating leverage atau DOL. Jadi, degree operating leverage atau DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Jadi, DOL ini dapat dirumuskan dengan persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan penjualan sama dengan mendapatkan berapa kali. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh dari degree operating leverage atau DOL. Jadi di sini contohnya yaitu PT GTN memiliki rencana penjualan dan rugi laba tahun 2017 dengan skenario 1 dan 2 sebagai berikut. Jadi seperti ini. Di sini ada keterangan, lalu ada skenario 1, skenario 2, dan di sini ada persen. Jadi untuk skenario 1 penjualannya yaitu sama dengan 300.000, sedangkan total biaya variabelnya yaitu sebesar 180.000.
Untuk skenario 2, yaitu penjualannya sama dengan 360.000, sedangkan total biaya variabel yaitu sebesar 216.000. Lalu persen perubahan yaitu dari skenario 1 dan skenario 2 yaitu sebesar 20%. Lalu yang kedua yaitu pendapatan sebelum biaya tetap. Nah, ini di skenario 1 yaitu sebesar 120.000, sedangkan di skenario 2 yaitu sebesar 140.000. Lalu total biaya tetap di skenario 1 yaitu sebesar 100.000, sedangkan di skenario 2 yaitu sebesar 100.000. Jadi EBIT-nya tadi di pendapatan sebelum biaya 120.000, sedangkan total biaya tetapnya 100.000, jadi itu dikurangi dan mendapatkan hasil yaitu 20.000. Yang kedua yaitu ada 140.000 dikurangi 100.000 sama dengan 44.000, dengan persen perubahannya yaitu 120%. Lalu kita masukkan ke rumus tadi, yaitu rumusnya DOL sama dengan persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan penjualan, sama dengan tadi ada 120.000 dibagi 20.000 sama dengan 6 kali. Jadi kesimpulannya yaitu hasil DOL sama dengan 6 kali, memberi arti bahwa setiap kenaikan 1% dari nilai penjualan akan mengakibatkan kenaikan EBIT sebesar 6%. Demikian juga sebaliknya, bila penjualan menurun 1%, maka EBIT akan turun sebesar 6%. Nah, selanjutnya yaitu leverage keuangan atau financial leverage. Jadi leverage keuangan atau financial leverage ini adalah kebijakan pembelanjaan perusahaan atau keputusan struktur modal atau penggunaan modal yang menyebabkan adanya beban tetap. Jadi beban tetap dalam keputusan struktur modal yang dimaksud itu adalah bunga hutang. Nah, dengan demikian leverage keuangan berarti kebijakan pembelanjaan dengan sumber dana utang atau debts yang menimbulkan adanya beban tetap atau bunga. Nah, adanya beban tetap atau bunga akan berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, melalui analisis leverage keuangan akan dapat digambarkan bagaimana sensitivitas perubahan atau laba per lembar saham sebagai akibat perubahan earning before interest and tax atau EBIT atau laba operasi perusahaan. Nah, leverage keuangan ini dapat diukur dengan DFL atau degree financial leverage yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu DVL sama dengan persen perubahan EPS dibagi persen perubahan EBIT, atau DVL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi interest. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan analisis BEP dengan analisis leverage keuangan. Jadi, leverage operasi memberi gambaran tentang pengaruh persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan EBIT. Sedangkan leverage keuangan memberi gambaran tentang pengaruh persentase perubahan EBIT terhadap persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS. Bila hubungan dan pengaruh tersebut digabungkan, akan menjadi pengaruh persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS. Nah, tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan diukur dengan degree combined leverage atau DCL. Di sini DCL mempunyai rumus, yaitu DCL sama dengan DOL dikali DFL atau DCL sama dengan Q P kurang F dibagi Q P kurang F kurang F kurang 1. Dengan menggunakan contoh di atas, maka DCL dapat dicari. Selanjutnya yaitu hubungan EBIT dan EPS. Jadi, konsep leverage keuangan memberikan penjelasan tentang efek penggunaan hutang terhadap keuntungan dan risiko. Nah, ini menurut Pandu Hanafi tahun 2004, hutang yang tinggi akan menaikkan keuntungan dan risiko. Persoalannya adalah seberapa besar jumlah utang yang bisa digunakan dan memberikan keuntungan yang optimal. Untuk menentukan besarnya hutang optimal dapat digunakan analisis dengan hubungan EBIT dan EPS. Nah, analisis EBIT dan EPS yaitu mencari besarnya EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya dengan berbagai jumlah penggunaan hutang. Tingkat EBIT yang menghasilkan EPS sama dengan berbagai kombinasi struktur modal dinamakan EBIT break-even atau EBIT crossover. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang memang kurang berkenan atau salah.
Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.